Los condang lanjut lehmu maksiat, tutup no senengmu rasa mikir akhirat, nanging elingono yen Israel nakono kabarmu tandane iku ora rindu, nanging pengen banget jabut nyawamu. Ari jangan menunggu istiqomah. Istiqomah matimu tidak menunggu istiqomahmu. Ajalmu tidak menunggu taubatmu. Kematianmu tidak menunggu istiqomahmu, tapi istiqomahlah sambil menunggu kematianmu. Ya emang angel ri itu. Emang angel, ora gampang. Saya dulu mendisiplinkan saya begini. Kan ada hadis qudsi bunyinya begini loh. Idza ahabba abdi liqa'i fa ahbabtu liqa'ahu wa idza kariha liqa'i fa karihtu liqa'ahu. Ketika seseorang itu cinta ketemu dengan Tuhan, Tuhan cinta ketemu dengan kita. Tapi kalau kita benci ketemu dengan Tuhan, Tuhan akan benci ketemu dengan kita. Makanya saya punya cerita, ada seseorang minta dipotongkan rambutnya di rumah tukang potong rambut. Begitu dipotong rambutnya, sang tukang potong bilang, Mas tak kandani, Gusti Allah kira ono lho. Kok sampean ngomong ngono buktine apa? Deloken ke lho. Kalau memang Allah itu ada, kenapa hari ini ada orang miskin gak bisa makan, anak terlantar gak bisa sekolah, orang sakit gak bisa berobat? Kemana Tuhan ketika melihat orang-orang seperti itu? Orang ini diam. Oh ya bener ya. Begitu dia mau pulang, dia mikir, mosok aku kalah sama tukang potong rambut? Kemudian apa yang dia lakukan? Begitu buka pintu, Allah langsung kasih jawaban. Jawabannya apa? Di depan rumah tukang potong rambut, ada orang yang rambutnya gondrong, gimbal acak-acakan. Jangan bilang kayak Gus Miftah, tak ajar. Enggak, hanya tak batin saja cukup ya. Akhirnya apa yang dia lakukan? Pintu kembali dia tutup, dia masuk ke dalam rumah. Dia katakan kepada tukang potong rambut, Mas, jenengan tak kandani. Ternyata tukang potong rambut di dunia itu tidak pernah ada. Buktinya apa? Kalau memang tukang potong rambut itu ada, kenapa hari ini ada orang yang rambutnya gondrong, gimbal acak-acakan? Kemana tukang potong rambut? Tukang potong rambut jawab, Mas tak kandani. Kalau hari ini ada orang yang rambutnya gondrong, gimbal acak-acakan, bukan berarti tukang potong rambut itu tidak ada. Tapi salah dia, kenapa tidak mau datang ke rumahnya tukang potong rambut? Orang yang dipotong rambutnya ini jawab, podo Mas. Kalau hari ini ada orang miskin gak bisa makan, anak terlantar gak bisa sekolah, orang sakit gak bisa berobat, bukan berarti Allah itu tidak ada. Tapi salah mereka, kenapa tidak mau datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi kan, maka dikatakan anak ingdadzoni abdibi, aku itu sesuai dengan prasangka hamba. Kamu mendekat, Allah mendekat. Kamu menjauh, Allah menjauh. Aku tahu ngerasa gini. Bagaimana kemudian saya dulu wes sholat duha, sholat 5 waktu tertib. Tapi kenapa kok kemudian hidup saya susah? Ternyata apa? Butuh yang harus saya evaluasi. Sholat itu tertib, tapi waktunya orang pas, belum di awal waktu. Kita evaluasi di situ. Oh aku wes sholat tapi ndonga aku kurang. Bar sholat aku ndonga. Yang tadinya mat kolamcing, komat teko salam pelencing. Akhirnya bar sholat aku ndonga rada oke. Kita evaluasi. Apalagi kemudian kok berani kita meninggalkan sholat. Ingat ya, Nabi Musa dicurhati sama PSK. Bukan PSK, cewek nakal. Dia datang nangis ke rumahnya Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa tanya, kenapa kamu nangis ke rumah saya? Nabi Musa, saya wanita pendosa. Apa dosa yang kamu lakukan? Saya berzina, kemudian saya hamil. Ketika anak lahir saya bunuh. Nabi Musa bilang, kamu pergi dari rumah saya. Rumah saya rumahnya orang baik. Kenapa kamu datang membawa dosa? Dia pulang nangis. Begitu perempuan ini nangis, malaikat Jibril datang menegur Nabi Musa. Mus, apa Jibril? Jibril ngundang Jibril. Kenapa perempuan itu kamu usir? Gimana? Dia datang membawa dosa, dia zina, hamil, kemudian anaknya dibunuh. Nggak bisa. Apa jawaban malaikat Jibril kepada Musa? Mus, awakmu tak kandani. Kamu tahu nggak? Ada dosa yang lebih besar daripada orang zina, daripada hamil kemudian anaknya dibunuh. Apa Jib?
ketika seseorang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa sebab dan alasan. Itu lebih besar daripada dia berzina, lebih besar daripada membunuh anaknya. Maka kemudian saya bilang begini, kita itu sholat bukan karena diperintah oleh Tuhan, tapi karena kita malu semua hidup kita dicukupi oleh Tuhan. Saya bilang, kita itu berbakti kepada orang tua bukan karena perintah agama, tapi karena kita memang butuh berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa kamu sholat? Bukan karena beri perintah, tapi karena saya memang butuh untuk sholat. Jadi enteng pemahamannya. Tapi karena perintah, abot. Kayak kemarin Marjuki bilang sama saya, alhamdulillah bro, sholatku mulai tertib. Tapi aku rong iso ninggalke bir. Ya ora masalah, wong cangkem-cangkemmu dhewe, aku ya ngono to. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Ketika orang ngaku beragama Islam, dia tidak mau sholat, Dok. Ibarat orang walaupun masih hidup sudah dianggap mati. Barang mati iki jenenge batang. Makanya kok awakmu ngakune Islam ora gelem sholat gaweane udut, berarti ana batang udut. Ibu sholat, suaminya nggak sholat, bengi ibu dikeloni bapak, berarti ibu dikeloni batang. Bojo wedok ora sholat, sing lanang ora sholat, bengi turu bareng, batang kelonan. Maka cukup saya katakan, Ari ndablek kuwi urusanmu, tapi jangan pernah tinggalkan urusan sholatmu. Aku kanca-kancaku klub malam cah Nasrani, dino Minggu tak WA wale, ayo nang gereja. Sing Islam, ayo Jumatan. Saya itu kalau Sabtu sore WA kohoho, liquid. Bro, ayo kono makan yang liquid. Kono liquid. Kono makan yang gereja. Kadang-kadang jawabannya nggak enak. Sorry Gus, gereja saya gereja negeri. Maksudnya apa? Sabtu Minggu libur. Waduh, ya ora tau mangkat. Kowe ndablek urusanmu ri, tapi jangan pernah tinggalkan sholatmu. Oke? Gitu Mas Ari? Oke.